Umat Islam ini terbagi jadi 3 sekarang nih ya. Sekarang ada umat Islam yang mereka itu terfokus pada teks, jadi beragama itu hanya pakai teks saja, Quran, hadis, dan mereka tidak menggunakan akal sama sekali ya. Beragama itu Quran, hadis secara tekstual, akal tidak boleh dilibatkan dalam urusan agama. Ada kelompok yang seperti itu. Nah, kelompok yang kedua sebaliknya, antitesis dari yang pertama. Beragama itu harus pakai akal. Setiap teks Al-Quran, Sunnah yang bertentangan dengan akal maka harus ditakwil. Tidak bisa ditakwil, dibuang. Nah, karena Allah menitipkan kepada kita akal. Ada kelompok yang moderat, tengah-tengah, menggunakan teks dan memberi akal sesuai porsinya. Nah, ini kita nih yang tengah-tengah nih ya. Nah, kita bahas yang kiri dulu, yang hanya fokus pada teks saja, tidak menggunakan akal sama sekali. Nah, ini namanya Zohiriyah, mazhab Zohiriyah. Dulu pernah ada sosok namanya Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi, orang Spanyol. Spanyol dulu Islam, Pak, banyak melahirkan ulama-ulama besar. Ibnu Hazm, Imam Qurtubi, Al-Imam Ibnu Abdil Bar, orang Spanyol semua, ulama-ulama bule itu. Ya, itu sosok Zohiriyah. Nah, jadi Imam Ibnu Hazm ini beragama saya pakai teks saja. Beliau mengatakan agama tidak boleh dibalut dengan akal. Akal itu sesat, buang. Nah, Ibnu Hazm itu ahli hadis. Cuman dalam masalah ini, ya beliau itu sangat kaku sekali. Sampai-sampai mengatakan seperti ini, pendapatnya itu jadi aneh-aneh. Sampai-sampai beliau mengatakan begini, air yang diam tidak mengalir, ketika dikencingin, mohon maaf, buang air kecil ke situ, maka tidak boleh digunakan untuk mandi dan tidak boleh digunakan untuk berwudu, tapi diminum boleh. Kenapa? Karena bunyi hadisnya emang nggak boleh mandi, nggak boleh wudu. La yabulanna ahadukum fil ma'ir raqid. Tidak boleh kencing di air yang tidak mengalir. Kalau seandainya itu yang terjadi, maka tidak boleh berwudu di dalamnya dan tidak boleh mandi di dalamnya. Bunyi hadis kayak gitu aja, teksnya begitu. Ada nggak Nabi ngelarang minum? Ya udah, berarti minum boleh. Ya, ini keanehan dari fikihnya Ibnu Hazm. Kenapa? Karena pakai teks aja. Kan kalau secara akal enggak ya? Kalau nggak boleh digunakan mandi, tidak boleh digunakan wudhu, diminum juga berarti apa? Itu kan ada sari-sari apanya gitu kan. Sari ater. Ya, kan secara akal. Berarti beragama pakai akal kan? Nah, tapi Ibnu Hazm itu nggak pakai itu. Yang penting kalau ada teks ada hukum, nggak ada teks udah nggak ada hukumnya, selesai. Nah, itu namanya Az-Zohiriyah Al-Qadimah. Nah, zaman sekarang ada Az-Zohiriyah Al-Jadidah. Seperti siapa? Teman-teman kita Salafi. Teman-teman Salafi itu Az-Zohiriyah Al-Jadidah. Mereka itu tekstual dalam beragama. Quran, Sunnah, selesai. Nggak ada teks Qurannya, nggak ada teks Sunnahnya, bid'ah. Begitu kan ya? Mana dalilnya? Sekarang begitu kan? Yang dimaksud mereka nanya dalil itu, mana teksnya? Kenapa? Karena mereka pakai teks saja sudah. Nah, jadi seperti itu ya. Itu namanya Az-Zohiriyah Al-Jadidah. Ya sebetulnya nggak jadi masalah. Mau diikutin mereka silakan, nggak jadi masalah. Cuman agak ribet ya. Kalau nggak ngasih porsi akal itu kayak ya dibilang kaku juga ya, teman-teman saya nggak nerima saya bilang kaku ya. Saya kadang ngumpul juga sama teman-teman Salafi, saya bilang kaku, apaan kaku gitu ya, kita ini ketat ya, dia ketat ya, ketat ya, ya mereka ketat Salafi, makanya banyak yang diharamkan kan, banyak yang diharamkan kalau dalam Salafi itu, ini boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Maulid ada nggak teksnya? Nggak ada, udah haram.
mau tahlilan nggak ada teksnya, udah haram, selesai gitu. Ya, mereka itu memang tekstualis. Yang kedua yaitu pakai akal. Jadi ngasih porsi akal terlalu berlebihan sehingga teks Quran hadis yang tidak sesuai dengan akal itu akan dibuang. Siapakah mereka? Yaitu al-mu'attilah al-jadidah, al-liberaliyun. Orang-orang liberal. Ini orang liberal, kalau Al-Quran nggak sesuai dengan pemahaman mereka, habis Al-Quran itu dibuang. Ya, sortir Al-Quran, ya. Iya, misalkan begini, misalkan dalam masalah hukum potong tangan di Al-Quran, wassariku wassariqatu faqta'u aydiyahuma, yang mencuri itu dipotong tangannya. Ya, mereka bilang apa? Hukum potong tangan di zaman sekarang sudah tidak relevan, nggak cocok. Kenapa nggak cocok? Karena zaman Nabi, zaman dulu, kata orang-orang liberalnya, ini bisa dilihat di situsnya ya, islamlib.com, http apa namanya, islamlib, yaitu di sana dibahas tuh, bahwasanya hukum potong tangan tidak relevan zaman sekarang. Karena zaman dulu, di zaman Nabi, orang-orang tidak terlalu butuh sama tangan. Kata mereka ya. Ya, karena pekerjaan mereka itu hanya berdagang saja. Orang sekarang, ya kan, ada pabrik, ada alat-alat yang harus dioperasikan dengan tangan. Tangan ini maslahatnya banyak. Maka atas dasar maslahat ini, teks itu tidak bisa dipakai lagi, lalu dianulir. Maka hukuman potong tangan itu bagi pencuri itu sudah tidak cocok lagi, tidak relevan, harus diganti. Bagi pencuri jangan potong tangan, tapi dipenjara, itu aja. Padahal kan kita tahu ya, sebenarnya kalau kita pakai logika, dibalikin lagi. Dia kan mengatasnamakan maslahat itu. Kalau kita kembalikan kepada maslahat, maslahat mana? Potong tangan atau penjara? Potong tangan. Orang kalau potong tangan, coba bayangkan, ada nggak yang korupsi 271 triliun? Nggak bakal ada. Jangankan 271 triliun ya, korupsi, ecek-ecek aja nggak bakal berani. Kenapa? Karena barang siapa yang mencuri dan barang yang dicuri itu lebih dari 1/4 dinar, kurang lebih dari 1 juta. 1 juta ke atas kena potong tangan, di bawah 1 juta nggak kena potong tangan, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau cuma maling ayam enggak, maling sendal di masjid, hati-hati lihat tuh, kadang-kadang ada sendal yang 2 juta, kena potong tangan tuh. Ya kalau maling sendal jepit lah, enggak lah ya. Di atas 1 juta potong tangan, di bawah 1 juta enggak potong tangan. Ya. Nah, kalau seandainya hukuman potong tangan ini diterapkan, masya Allah, jangankan koruptor, pencuri, insya Allah nggak ada. Maslahat nggak? Maslahat. Ketakutan orang mikir mau mencuri itu, ya. Tapi karena sekarang hukumannya itu penjara, di penjara ada AC, kulkas, bisa GoFood, bener, COD, iya. Perempuan micet bisa, masya Allah, bisa cuti izin ke Singapura, ya Allah, nggak maslahat. Nah, itu liberal itu ngawur sebetulnya, ya. Saya lebih suka salafi daripada liberal, ya. Jadi seperti itu ya. Yang satu terlalu ke kanan, pakai akal, parah itu parah. Kalau jangan baca deh, cukup dengerin dari saya aja. Ada namanya buku FLA, Fikih Lintas Agama. Wah, itu kalau dibaca nih bisa terpengaruh ya, karena belum punya dasar-dasarnya itu. Itu tuh semua fikih didekonstruksi. Tahu dekonstruksi nggak? Direkayasa, diacak-acak lah bahasa kita ya. Ya, bukan rekonstruksi lagi. Rekonstruksi ini ibarat rumah, cuman dicat, dibenerin dikit, namanya rekonstruksi. Tapi dekonstruksi itu dihancurin semua, dibangun baru. Itu kerjaan orang liberal seperti itu. Fikih-fikih turos yang dibangun oleh para ulama dihancurin semuanya. Dia bikin fikih baru, metodologi baru, kaidah-kaidah baru, yang kadang gitu nyeleneh. Ini terlalu kiri, terlalu kanan. Kita di mana? Kita di tengah. Kita pakai teks Quran, hadis, memuliakan dua teks itu, kemudian kita pun memberikan akal sesuai dengan perannya.
Makanya Imam Syafi'i itu ketika Rasul mewajibkan zakat pakai kurma, kata Imam Syafi'i apa? Yang dimaksud Rasul itu bukan kurmanya, ya, tapi yang dimaksud Rasul makanan yang biasa dimakan di tempat itu. Di Arab kurma iya, di Indonesia beras. Itu kan pakai akal kan? Tuh. Jadi teksnya memang ada kurma teksnya itu. Cuman kata Imam Syafi'i, oh kita gali dulu alasannya itu apa? Setelah digali ilahnya, alasannya kata Imam Syafi'i, oh ternyata bukan kurmanya yang dimaksud Nabi. Kenapa Nabi itu zakat pakai kurma? Karena orang Arab makanan pokoknya kurma. Berarti alasannya itu makanan pokok. Di Indonesia zakat pakai kurma nggak kemakan, Pak. Ya maka pakai tuh. Berarti kan apa? Teks tidak dibuang, kemudian akal digunakan. Kurang lebih seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ta'limana wa ta'allumana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.